Baik, karena waktunya terbatas, untuk materi yang selanjutnya adalah risalah resmiyah. Jadi secara fungsi ya kemarin, isi dalam risalah resmiyah dengan saksiyah ini tentu berbeda. Kalau yang saksiyah biasa menggunakan bahasa-bahasa yang akrab dan formal gitu ya. Maka sebaliknya kalau surat resmi ini ya seperti yang kita dapatkan dalam surat-surat berbahasa Indonesia aja ya. Biasanya dia Maisdaru an muassasatin yusattatil wazab al-mas'ul al-mustasarrih lahu bil murasalah ila muassasatin ukhra. Biasanya kalau surat resmi ini dikeluarkan oleh lembaga ya melalui petugas ya admin lah kalau kita yang ditugaskan untuk korespondensi ke apa namanya lembaga lain atau perwakilan dan secara umum adalah idarah administrasi ya. Maka dalam hal ini kalau kita seperti perihal ya, perihal tentang tentang ya hal surat itu untuk apa? Ya, permohonan, misalkan di sini permohonan tentang apa namanya, ini karena di kantor pembelian, ya tentang pemasaran, ya nota penjualan dan sebagainya. Mungkin muasasa idza kanat istisyariyah atau bi'an nasul muayyan tahdil mas'ul wa ta'dil masarim dan istilah. Nah, kalau ini kaitannya di perusahaan ya, surat-surat yang bersifat eh, resmi atau mengandung satu konsekuensi hukum biasanya dikeluarkan oleh yang diwakilkan. Dalam hal ini misalkan kalau apa namanya satu perusahaan mengeluarkan surat resmi tentang satu permasalahan yang berdampak hukum nanti akan dikeluarkan oleh tim pengacara dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya, termasuk dalam kaitannya perusahaan dalam membatalkan perjanjian dan lain sebagainya. Karena perjanjian itu apalagi sudah ada tender akan berdampak pada hal-hal ekonomi. Ya, tapi itu secara umum dalam bidang perusahaan. Nah, dalam surat Tahtajur Risalah Idariyah ya untuk surat administrasi tentu membutuhkan ya kayak kita perihal itu hal ya. Maka dalam hal ini ada beberapa karakteristik ya dalam surat resmi ya menggunakan bahasa yang tematik, menggunakan pemilihan kata yang tepat, tidak berpanjang ya, tidak berpanjang kata dalam dalam isi surat ya. Kemudian menunjukkan sikap satu lembaga secara jelas dan dijauhkan itiad al-kulli andawafi azatiyah Muhammad Syakhsiyah. Dalam surat resmi ini ya akan dijauhkan dari ya interest pribadi ya, kepentingan pribadi ya. Kemudian juga tidak ada intervensi penulis surat dengan isi ya temanya gitu ya. Maka oleh karena itu dia harus mengetahui yang menulis surat ini ya apa pandangan pihak ya atau lembaga yang dia wakili bukan pribadi begitu. Harus sesuai dengan arahan dari eh, lembaga begitu ya dan tidak boleh bertentangan dari hasil yang telah diputuskan dari lembaga begitu. Nah, kemudian selanjutnya Doratul Mafakul Muhammil Muassasa adalah Nasl Mursal atau Sikr Rasail min Haitsu Raqmum As-Sadir wa Tarikh wa Ismul Jihad Mursal ilaiha. Nah, kalau kaitannya itu berdampak tentang hukum harus ada kalau lembaga itu ya ada dampak hukumnya harus diketahui oleh pengacara ya lembaga tersebut. Nah, tetapi yang menjadi penting tadi selain isinya
dia tidak ada intervensi pribadi, ya, dalam surat itu dituliskan nomor suratnya, nomor berapa, ya. Kemudian kepada siapa surat itu ditujukan, ada tanda tangan dan stempel resmi dari yayasan atau dari lembaga gitu ya. Sampai ada alamat lengkapnya, ya, nomor teks, ya, nomor telepon, sampai misalkan sekarang yaitu emailnya gitu. Itu secara umum. Sekarang kita lihat bagaimana bunyah risalah, ya. Bagaimana struktur dalam surat resmi. Ada mukaddimatur risalah. Mukaddimatur risalah adalah, ya, pendahuluan daripada surat ini. Biasanya berisi tentang eh, kepada siapa surat itu ditujukan, ya, dari siapa begitu. Harus lengkap, ya, kepada yang dituju. Kalau pakai sampai menteri pakai ma'ali wazir, ya, kalau bahasa Arab tuh. Kalau sa'adatus safir itu di bawahnya, ya. Kalau yang di tengah siada. Kalau kita pakai cukup pakai apa? Pakai YTH itu ya, yang terhormat. Ya, kalau untuk yang apa namanya, gambarannya paling tinggi misalkan ke menteri gitu ya, pakai tadi Maali, ya. Kalau di bawahnya, di bawah menteri setingkat direktur, ya, Saada. Kemudian Siada itu bisa tingkat anak rektor, misalkan Al-Fadil itu paling bawahnya, Rektor Aksam gitu. Kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, harus ada apa? Dalam Mukodima itu dijelas tadi ya. Jadi eh, berisi pada siapa itu satu tertuju, jabatannya kalau mau disebutkan gitu ya, di mana, ya. Dan biasanya kalau kita ada yang pakai persalaman dan tidak, tergantung pada organisasinya, ya. Kemudian yang kedua, ardul mautu. Bahwa yumaslu jisl risalah aw salbuha aw yang bagi ayakun al mahdul hadab mujazan. Kemudian isi daripada surat, ya. Jadi langsung kalau surat resmi bersama, ya, dengan bersama ini, ya, atau bersama dengan datang surat ini kami menginformasikan bahwa, ya, ini bersifat dari lembaga ke lembaga yang lain, ya. Seperti kami kemarin bersurat kepada Kedutaan Bahrain, ya, bahwa kunjungan kami yang pertama, ya, bersama dengan surat ini kami mengajukan meminta kepada Kedutaan Bahrain untuk bisa mengisi yang muhadharah ammah, yang kuliah umum di eh, kampus kami di program studi pendidikan bahasa Arab gitu ya, untuk memberikan gambaran dan motivasi dalam belajar bahasa Arab bagi mahasiswa kami misalkan seperti itu. Langsung, jadi nggak usah pakai apa namanya, bumbu-bumbu mukaddimah, ya, kayak pahaluk dan sebagainya, itu bumbu-bumbu ya. Ini tidak ada kalau di surat resmi, langsung kepada ardul mautu ya. Kemudian tentu, ya, kalau khotimah ini terus mahul kita beli anwal alafid bil takbir. Ini biasanya penutup ya, kalau kita demikian surat ini kami tujukan terima kasih atas, ya, kehadiran dan bantuan, ya, misalnya dan sebagainya, menyesuaikan. Itu namanya ikhtitam ya. Nah, dari sini kita langsung lihat contohnya. Nah, dari surat itu sebenarnya bisa, surat resmi itu bukan hanya antar lembaga, tapi dari individu ke lembaga. Nah, kita berikan contoh di sini. Ini contoh al-maudunya tolab musaadah al-kutub. Karena ini dari pribadi ke lembaga, jadi tidak pakai nomor, langsung maudu saja. Ya, langsung Padilla Rois Maktabah Kikoh, ya.
Kinafi Turki Al-Mukhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja. Ya, kemudian ini bisa menjadi eh, pembuka nih. Qadimilaikum tahiyyan mubarakah. Boleh. Ini kalimat yang kita ya. Karena ini baru tahu lembaga ini wasalakum daum sih wasaadah wa ba'du langsung. Jadi kalimat iftitahiyah tidak panjang. Langsung memperkenalkan diri karena tidak tahu ya. Yasuruni an u'arrib nafsi ana Adinda Fatimah Zahra Tolibah bi ihda Jamiat Indonesia wa hiya Jamiat Jakarta Al-Qumiyah fi Qism Ta'lim Al-Arabiyah. Tamma isyaratu ilal maudu a'la fa innani ya sayyidi ahtaju ilal kutub al-arabiyah al masadir fi itmami dirasati wa min fadilatikum musa'ada ba'dul kutub taliyah. Ya, ini mengirim ke penerbit. Ya, biasanya ya ini Jauhar Balago harusnya ada pengarang siapa nih? Kurang-kurang penulisnya ya. Mualifnya kurang ditulis. Mulakhos. Ya. Nah ini kan penutupnya. Wa taqaddam lakum jazil syukri tadi al-khatimah wa faikul ihtiram ala husni ihtimamikum. Wa faqadallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Ini contoh suratnya langsung ya tentang Thalabul Musa'adah Al-Kutub. Ya. Jadi banyak lembaga-lembaga internasional yang memberikan buku-buku. Dan ini Maktabah Kifkah ini yang ada di Turki resmi ini. Ya ketika ditulis mereka karena browsing. Ya. Jadi dalam surat resmi itu tidak bertele-tele. Ya. Tahiyah itu tahiyahnya sesingkat mungkin. Tahiyah khitamiyahnya juga sesingkat mungkin. Dan dalam ardul risalahnya, dalam isi daripada suratnya harus jelas kamu mau ngapain itu. Walaupun sudah ada apa namanya tujuannya. Ya, tujuannya untuk meminta bantuan buku. Ya, karena kebetulan adalah mahasiswi bahasa Arab gitu. Nah, ini contohnya. Tapi yang di sini contoh bukunya kurang kurang pengarang siapa? Karena kan buku nanti banyak nih, ada kesamaan judul. Tinggal ya Jauhir Balagul Iman, Mulakhas Rubiah misalkan siapa gitu pengarangnya, Al Gulaini, Mustafa Gulaini atau siapa. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam surat resmi itu hampir sama dengan surat pribadi, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Ya, tidak ada unsur apa namanya non formal dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya juga jelas. Ya, karena ini kalian mewakili diri pribadi, nanti juga suratnya atas nama pribadi kalian. Tapi di sini contohnya bukan tolabul musa'adatul kutub. Ya, jadi nanti untuk ya tugas yang ini tadi tidak sama dengan ini. Nanti akan saya arahkan. Tapi secara umum untuk penulisan surat pribadi ada pertanyaan silakan. Jadi kita agak sedikit cepat ya untuk pembahasan surat resmi. Tapi tidak jauh berbeda sebenarnya. Hanya sisi bahasa dan apa namanya disampaikan dengan lugas gitu. Silakan. Ustaz, apa Ya, ber- berarti secara struktur mirip saya dengan surat resmi Indonesia gitu ya Ustaz? iya betul. Cuma lebih lebih praktis ya, kayak gitu. Di muqaddimah, uqaddimu ilaikum tahiyatan mubarakatuh thayyibah wa sallallahu alaihi wa sallam wa sa'adah wa ba'du gitu aja. Atau tahiyatan thayyibah wa ba'du boleh gitu. Nah, yang untuk risalahnya kalian harus memperkenalkan diri gitu ya dulu. Apalagi lembaganya ini ya kalau nanti yang saya arahkan adalah apa namanya bukan yang tolabul musaadah nanti ya untuk yang lain. Hampir sama Alia dengan surat pribadi, cuma ya 6 unsur itu tetap ada ya. Tapi dia harus ada tambahan al-maudu'nya.
Kan ini surat pribadi nggak ada maudu ya. Kalau di surat resmi ada maudu. Kalau bahkan kalau mewakili lembaga harus ada arrokem tadi, harus ada nomornya. Tapi kalau pribadi, misalkan dari Alia ke satu lembaga, nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Tapi secara unsur tadi empat sama ya, dari tahiyah, ibtitahiyah, nurul salah, tilamiyah, ya mursal tadi, wal mursal, ya mursal ilaihi sama mursil di bawah itu harus ada gitu. Ada lagi soalan? Oke, di sini masih kurang apa tuh? Tanggalnya nggak ada ya, tanggalnya ya, tanggalnya yang kurang nih. Ya, tolong Bu. Tanggalnya ini dari mana gitu. Tapi di bawah dia taruh yang salah deh. Ada nggak? Di bawahnya tanggal ada nggak? Oh ada. Dia tanggal bisa di bawah juga. Ya, bisa di atas, bisa di bawah. Tinggal harus ada tapi ya tarikh gitu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Mau tanya, itu kan Di- tulisannya dia kayak kepada siapanya itu kayak jabatannya ya. Itu ya, perlu jabat. ditambahi nama atau emang tulisannya jabatan aja? Kalau instansi itu tidak tahu kita siapa pejabatnya, cukup jabatan. Tapi kalau tidak tahu, kalau tahu lebih bagus ada jabatannya. Ya, Fadilatul Duktur. Ya, siapa? Muhammad Hanafi, misalkan. Rois Maktabah Hakikoh ila akhir. Gitu ya. Jadi kalau ada namanya lebih baik, kalau tidak ada cukup jabatannya. Gitu. Berarti berarti urutannya kalau pakai nama, nama dulu baru jabatan gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Tapi kalau misalnya menghilangkan keraguan, jabatan aja nggak apa-apa. Ya, karena nggak tahu ya. Jadi untuk tugas nanti itu dari pribadi kalian. Imajinernya gini, kalian eh, mengaku sudah jadi alumni PBA gitu ya. Jadi tugasnya kalian buat lamaran kerja ya. Tolabul wazifah ya. Tolabul wazifah. Jadi kalian ngelamar kerja tergantung kepada mana aja tuh. Mau ke sekolahan, mau ke tapi pakai bahasa Arab gitu ya. Mau ke perusahaan, mau apa gitu. Unsurnya ada. Jadi meminta lamaran pekerjaan. Nah, kalau lamaran pekerjaan nanti kan biasanya yang dilampirkan apa? CV, ya kan? Ijazah, misalkan. Ya, CV, ijazah, punya sertifikat, misalkan Microsoft, Excel, ya, Canva, dan lain sebagainya gitu, misalkan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi tambahan maklumat. Ya, jadi nanti tugas untuk minggu depan kalian membuat surat resmi lamaran pekerjaan. Tapi bagusnya lembaganya resmi atau lembaganya ada gitu. Biar kalian latihan benar-benar gitu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Silakan aja. Ya. Rois Madrosah, Ar-Riyad, ya nih. Anak Kharijah gitu. Nakismi ta'lim lughal Arabiyyah min jihati Arabiyyah uridu an ya uqaddimu ilaikum tolab. Ya. Kira-kira seperti itu. Tinggal isinya dan nanti kalian dan sama masih tulis tangan aja ya. Masih tulis tangan biar latihan aja dulu ya. Tulisan tangan tapi nggak usah pakai harokat nggak apa-apa ya. Asal tahu aja nanti posisinya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Usahakan satu lembar aja ya suratnya, nggak usah panjang-panjang. Jadi adapun persyaratannya terlampir, ya silakan apa aja yang dilampirkan, misalkan CV, Sirozatiyah, Syahadah, Jami'iyah, dan seterusnya. Silakan kalian
apa namanya sesuaikan. Tapi kepada lembaganya harus real, ada ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hak ada. Ada pertanyaan lain? Masih ada? Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kalian tinggal mengerjakan. Untuk pengerjaannya sampai hari apa kalian? Bisa. Biar nanti diskusi kelompok yang akan mengoreksi ada waktu juga. Sampai hari apa? Saya langsung buatkan nih. Sekarang Senin, sampai hari apa? Biar yang mengoreksi juga diskusinya cukup. Ayo, Kamis, Kamis boleh mungkin bisa Kamis atau Kamis. kemarin saya Mau Kamis, Kamis oke? Diem. Kalau diem berarti oke. Kamis atau Jumat. Yang penting kalian bisa waktu untuk koreksinya cukup juga. Ayo, silakan hari apa? Hmm? Kamis Ustaz. Kamis ya. Oke, Kamis jam berapa? Saya langsung ini nih. jam 12 malam aja kan. Jam 12 malam. Ya udah. Di Kamis ya, saya buat nih. Jadi nanti kalian buat itu. Nanti berarti setelah pengumpulan, kelompok itu nanti saling mengoreksi. Nah, nanti diputar lagi nih. Kemarin kan kelompok satu mengoreksi kelompok 6 ya. Ya kan? Sekarang dibalik. Kelompok 6 mengoreksi kelompok gimana gimana? Kelompok satu ya. Kemarin enggak. Kemarin kelompok 6 mengoreksi kelompok satu ya. Kelompok satu mengoreksi kelompok 6 ya kan? Kelompok 2 mengoreksi kelompok satu. Sekarang dibalik dari 6. Gimana tuh? Berarti Kemarin kok Mm-mm. dua dikoreksi satu ya Ustaz. Iya, diputar dari belakang gimana? Kelompok 6 dikoreksi oleh kelompok 5 dikoreksi oleh kelompok apa 4 dikoreksi oleh kelompok 3 kelompok 3 dikoreksi oleh kelompok 2 kelompok 2 dikoreksi oleh kelompok satu, kelompok satu dikoreksi oleh kelompok 6 gitu ya? Ya nggak sih? Dibalik ya, biar oke. Nanti saya siapkan, kalian tinggal buat ya. Tulisannya sesuai arahan tadi ya, rapi, sesuai garisnya juga jarak. Ini tulisan resmi nih soalnya nih. Kalian latihan. Kan dulu kan lamaran itu tulis pakai tulisan tangan loh. Mau lihat bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya atau bahasa ini ya, tulisan tangan. Termasuk dulu saya CPNS harus nulis lamaran pakai tulisan tangan. Jadi latihan itu ya. Ya. Nanti formatnya juga banyak kalian bisa lihat, tinggal kalian adopsi. Kira-kira bidang apa kalian mau bekerja itu. طيب هكذا انتهى الوقت نكتفي بهذا القدر نلقى إن شاء الله في الأسبوع المقبل عليكم بإتمام الواجب إلى يوم الخميس بكتابة رسالة رسمية لطلاب الوظيفة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. طيب عفوا أستأذنكم